saya Ibu Astuti. Kebetulan suami saya pasca serangan stroke yang kelima. Oke. Nah, kasus yang terakhir itu karena tadi itu udah operasi 2 kali, operasi kepala 2 kali, 5 kali dirawat di pon terus ya. Yang terakhir itu saya sempat shock karena tiba-tiba kejang ternyata kekurangan elektrolit. Nah, yang mau saya tanyakan apa produk apa namanya nih? Flavanol itu mengandung elektrolit. Kedua, yang saya bingung itu saya udah kurangin garam, ternyata suami saya kekurangan garam. Nah, di situ kan jadi kita bingung ya, cara menstabilkan dan memperbaiki saraf-sarafnya itu kan perlu saya harus rubah dengan cara yang lama gitu kan. Nah, makanya saya pengen tahu untuk mengatasi keadaan suami saya yang sekarang sudah berbaring hampir 2 tahun sebenarnya. Nah, itu saya butuh banget nutrisi yang sebenarnya bisa melengkapi sekalian regenerasi gitu. Mohon pencerahannya. Oke, siap. Nah, kalau untuk kasus ini memang sudah lumayan kompleks ya, karena memang sudah 5 kali serangan juga, dan ada kemungkinan sebenarnya sudah ada komplikasi, Bu. Kalau seperti ini, biasanya kalau seandainya sudah mulai ada kehilangan elektrolit, itu biasanya sudah ada komplikasi lain. Itu sudah ada dicek nggak? Ketemu nggak penyebab kehilangan elektrolitnya karena apa? Jantung bagus, Iya. paru bagus, terus ginjalnya gimana? Nah, saya rasa mungkin di ginjal. Memang dari awal sebelum kena darah tinggi itu sudah ada batunya, sudah ada empedu, sudah ada prostat yang bermasalah, kencing kencingnya itu hampir 1 jam sekali, 2 jam sekali itu tipis. Oke. Karena biasanya memang kalau sudah masalahnya pada elektrolit, seringkali ada kebocoran. Nah, kebocorannya ini harus kita cari tahu di mana. Nggak ada kebocoran di otak, gitu ya. Karena di otak nggak ada tempat keluar, gitu kan. Jadi pasti ada tempat pengeluaran yang mengalami kebocoran. Paling sering ginjal. Nah, apalagi kan kencing, bisa jadi memang situ terjadi kebocoran. Makanya kenapa akibatnya jadi ada defisit dari si elektrolitnya, kurang elektrolitnya. Dan ini masalahnya tadi kurangnya natrium pula. Natrium dapat biasanya kita dari garam, tapi garam stroke, nanti darah tinggi stroke gimana lagi, serba salah ya. Itu memang dilematik. Itu makanya di sini kondisinya memang sudah kompleks. Nah, kalau seperti ini terkadang kita akan melihat dulu, Bu, prioritasnya yang mana yang akan menjadi prioritas. Dari mana beberapa kondisi ini yang memang paling berbahaya, paling menyebabkan yang paling mengancam nyawa terutama kepada pasien, itu diprioritaskan. Walaupun itu mungkin harus mengorbankan bagian yang lain, ibaratnya gitu. Nah, jadi kalau kayak gini sih sebenarnya ya ada kalkulasinya tersendiri ya. Ada kalkulasi yang tersendiri. Contoh elektrolitnya kurang, garamnya kurang. Sepenting apa ketersediaan garam ini dibandingkan untuk mempertahankan pencegahan stroke-nya? Nah, nanti itu akan dikalkulasi sama dokternya nanti. Gitu, nanti berdasarkan dari hasilnya. Kurangnya berapa banyak? Mungkin kalau kurangnya masih sedikit, masih bisa ditoleransi. Nggak apa-apa deh, daripada kita paksain kasih garam, malah jadi resiko lebih tinggi, lebih berbahaya. Tekanan darahnya tinggi, hipertensinya dibandingkan kurang elektrolitnya, contohnya. Tapi kalau kurang elektrolitnya terlalu banyak, ini juga nggak bisa dibiarin. Seenggaknya hipertensi masih bisa kita kawal, contohnya. Yang penting supply dulu aja elektrolitnya, karena kalau umpamanya elektrolitnya terlalu turun, itu nanti bisa akibatnya kejang tadi. Dan kejang juga itu bisa memperparah kerusakan di sel otaknya, gitu. Sebuah simalakama kan, tapi dilihat mana yang lebih harus diselamatkan terlebih dahulu, gitu. Nanti itu akan situasional, tergantung kondisi saat ini seperti apa. Malah dokternya bilang masih bagus, Bu, daripada yang nggak pipis katanya gitu. Betul, itu lebih betul lagi memang, benar. Masih bagus bisa pipis, kenapa masih keluar?
Karena kalau udah nggak keluar itu malah lebih repot, harus pasang kateter. Mending kalau masih bisa pasang kateter. Kalau terpaksa harus pasangnya selang langsung ke ginjal, malah lebih repot. Ini masih syukur masih bisa keluar. Seenggaknya kalau dia keluar kurang masih bisa kita isi ulang, gitu. Itu masih lebih baik. Jadi kita selalu lihat dari sisi yang lebih positif, ya, gitu. Nah, nanti konsumsi propanol bisa juga untuk membantu di sana mengcover. Seenggaknya kalau seandainya nanti elektrolitnya terlalu rendah, terpaksa harus dikasih garam, itu kan akan berempat pada tekanan darahnya kan. Nanti propanol bisa bantu cover di sana barengan dengan obat hipertensinya. Jadi supaya jangan sampai nih nanti malah dengan karena garamnya ketinggian, akibatnya tekanan darahnya tinggi lagi, kena serangan lagi lebih parah gitu kan. Jadi tetap harus dikontrol, bisa juga dibantu dengan propanol untuk membackup di sana gitu. Jadi bisa dikasih aja Bu ya. Jadi supaya nanti pelan-pelan ibu bisa tetap kasih supply untuk elektrolitnya gitu. Jadi dua-duanya bisa tetap di cover ya. Oke, kayaknya topik hari ini